Ya, sepertinya Dokter Seto ini freeze ya kayaknya ya. Oke, Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf saya izin membuka acara menggantikan dokter Seto kemungkinan sedang berhalangan untuk koneksinya. Ini untuk selanjutnya eh, saya lanjutkan untuk kepada Kepala Departemen Dokter Brahmana Skandar untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih, dokter. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Eri Gumilar, guru-guru saya, Prof. Eri Gumilar, Dr. Agus Sulistiono, sahabat saya Dr. Manggala, kemudian ini Dr. Seto ini, dan ini koneksinya trouble ya. Saya mulai ya. Nah, kemudian saya juga menyapa semua peserta partisipan yang sebetulnya sudah beberapa itu banyak yang fanatik begitu ya, sehingga kalau misalnya tidak bisa daftar langsung kontak, kenapa saya tidak bisa daftar dan lain-lain ya. Jadi ini sudah acara webinar tanya apa saja setiap minggu tanpa putus. Ini sudah ke 177. Apresiasi untuk para guru besar, para senior sejawat semua yang menjadi narasumber, dan juga pada semua partisipan, dan juga khususnya pada panitia, Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Ari, dan tiap minggu menghandling acara di tengah kesibukan masing-masing narsum ya. Sekitar informasi, nanti mulai Oktober, mudah-mudahan nanti acara itu bisa lebih smooth, karena nanti akan ada sistem baru untuk tanya apa saja. Mudah-mudahan acara ini tetap bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Tidak panjang-panjang karena hanya 1 jam, nanti sudah berkurang lama, pertanyaannya sudah banyak. Terima kasih, salam hormat saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat 24 jam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih wabarakatuh. dokter Brahmana. Mohon maaf tadi saya sempat terlempar. Jadi terima kasih yang sudah bergabung seluruhnya. Tadi mungkin melanjutkan sedikit. Jadi tadi dari dokter Brahmana. Jadi insya Allah mungkin pada seluruh partisipan ya tentunya karena kita terus beradaptasi dalam sistem Kemenkes yang saat ini baru. Jadi termasuk mengenai SKP bahwasanya untuk itu tadi untuk bisa lebih lancar dan lebih smooth, maka nanti ke depannya sekedar informasi awal dari tanya apa saja akan menggunakan sistem membership atau berlangganan lihat yang berbayar. Jadi nanti akan lebih lanjut akan kami komunikasikan. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan rintang nanti akan mulai bulan Oktober, nanti akan kita mulai sehingga nanti dari sejawat semuanya guru besar akan bisa mengikuti dengan lebih nyaman, terutama yang berkaitan dengan pengurusan nanti SIP-nya. Terima kasih. Mungkin untuk menyingkat waktu telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dan moderator guru kita semuanya, Profesor Dr. Eri Gumilar, dan juga kedua narasumber yang sangat kompeten yaitu Dr. Agus Sulistiono dan juga Dr. Manggala Pacawardana yang akan membahas tentang anemia dalam kehamilan yang sudah pasti sangat kita temui sehari-hari. Nanti bila ingin bertanya seperti biasa bisa makan fitur Q&A atau kolom chat, atau akan lebih bagus kalau bisa diskusi langsung dengan raise hand. Kepada Prof. Eri kami persilakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertemu kembali. Waktu cepat sekali berjalan. Baik, kali ini topiknya adalah anemia. Dan yang khususnya adalah anemia pada ibu hamil. Waduh, tambah lagi. Mungkin izinkan saya mengambil waktu sedikit waktu sebelum mengantar acara ini. Kita mempunyai dua nanti pembicara di sini, Dr. Agus Sulistiono sama Dr. Manggala.
Di sini Dokter Manggala ini kalau dipanggil Manggala ya nggak noleh deh. Kalau dipanggil Gala noleh. Jadi kok nickname ini lebih akrab. Ya, Prof. Baik, jadi anemia sendiri kalau didefinisikan dengan apa? Hemoglobin, konsentrasi hemoglobin menurut WHO itu adalah 11 gram per sen. Tetapi ini khususnya topik kita pagi ini adalah anemia pada kehamilan. Jadi ibu hamil sendiri mengalami adaptasi maternal, artinya perubahan fisiologis bila seorang wanita menjadi hamil, sehingga hemoglobin tadi tidak 11 gram per sen seperti pada individu yang tidak hamil, tapi menjadi 10 gram per sen. Itu karena hemodialisi. Nah, sekarang yang insya Allah 1 jam ke depan ini akan berlangsung selain presentasi dari Dr. Agus Sul sama Dr. Manggala, juga kita mengharapkan respon dari forum sehingga terjadi diskusi dan nanti bisa akhirnya mengerucut dibawa pulang sebagai take home message atau minimal untuk refreshing lah. Jadi saya tambahkan di sini nanti kira-kira bahan inti yang akan menjadi diskusi adalah misalnya sepintas lalu kita akan melihat penyebab anemia pada kehamilan. Apakah penyebab yang diperoleh atau yang diturunkan, diperoleh juga bisa apakah ini akut atau kronis. Kemudian yang diturunkan ini ada yang bisa genetik. Kemudian juga cara melihat dari anemia itu sendiri. Jadi maksud saya etiopatogenesisnya dan penegakan diagnosenya. Sehingga tidak saja yang kita kenal kalau anemia ini adalah defisiensi Fa, belum tentu, masih ada macam anemia yang lain, yaitu anemia yang diturunkan seperti thalassemia. Itu semua menjadi milik kita di Indonesia ini, ya, negara tropis. Jadi macam-macam anemia ini banyak sekali. Jadi jangan terperangkap pada satu yang memang menjadi pemikiran, tapi yang lain juga banyak memberikan masalah. Yang terakhir adalah bila ini tidak terdeteksi, ini akan membawa dampak pada dua sisi. Pada sisi maternal, ibunya sendiri, dan kedua pada sisi janin yang akan menjadi kekayaan kita generasi depan, jadi kualitas generasi kita yang ke depan. Contohnya kita sekarang sedang fokus bagaimana mengatasi stunting. Baik, mungkin Dr. Sul dulu atau Dr. Manggala dulu. Silakan mungkin diundi dulu atau bagaimana? Mungkin 5-6 slide cukup. Ya, Kemudian karena saya yang tua, Prof, mungkin saya. Ya, silakan Dr. Agus Sul dulu gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi saya yang muda-muda, nanti yang sukar-sukar Pak Dr. Gala yang lebih banyak berkecimpung di bidang anemia. Baik, mohon izin saya share screen nggih, Prof nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Brahmana, Dr. Seto, Dr. Ari Budi yang telah membuat kita jadi bisa bertemu di sini. Kemudian pada Prof. Eri Gumilar sebagai moderator kita pada pagi hari ini dan Dr. Gala sebagai rekan sesama Biskota dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Jadi kita pada saat ini kita bertopik anemia pada kehamilan ya. Tapi utamanya yang kita tahu bahwa anemia itu memang banyak seperti Prof. Eri sebutkan tadi, tapi utamanya yang paling banyak adalah defisiensi besi. Jadi rasanya bisa yang didapat, bisa tidak. Tapi secara umum kita lihat ya, jadi global anemia itu sekarang demikian banyaknya ya. Ini secara global itu 47% yang sebelum sekolah, orang hamil 41%, jadi 40 lebih ya. 40% lebih orang di seluruh dunia itu ternyata yang hamil itu anemia. Dan kejadian di Indonesia pun makin lama bukan makin turun ya. Mulai dari tahun 2010 ya disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2016 malah naik angka kejadiannya ya, dari kurang dari 35%-an jadi 41%, jadi tambah meningkat ya.
Dan yang terakhir 2018 tambah meningkat lagi, yang tadi 41% sekarang 48,9%. Tahun 2018, jangan-jangan nanti sekarang sudah di atas 50% ya, jangan-jangan, kita tidak tahu ya. Dan yang kita lihat dari ibu hamil tersebut yang paling banyak anemi adalah ibu hamil yang remaja, karena kita tahu bahwa remaja tadi adalah yang paling banyak anemi. Ya, jadi ibu hamil yang remaja di bawah 24 tahun paling banyak terjadi ya. Justru yang paling di sana, nggih. Kemudian definisi Prof. Heri sudah menyebutkan dari ada dua macam definisi yang dipakai secara umum ya. Jadi kalau secara dari WHO disebutkan saja pokoknya disebut anemi kalau di bawah 11 gitu aja ya untuk orang hamil. Kalau tidak hamil kan 12 ya. Ya, karena tadi sudah diinformasikan Prof. Heri dengan adanya perubahan orang hamil akhirnya HB-nya jadi di bawah 11. Tetapi kalau dari CDC disebutkan pada trimester 1 dan 3 itu 11. Kalau trimester 2 kurang dari 10 karena pada trimester 2 makin tinggi jumlah cairannya, di samping itu eritrositnya relatif tidak terlalu banyak sehingga akhirnya di sini diturunkan jadi 10,5 ya. Postpartum kurang dari 10. Ini disebut anemia yang berdasarkan CDC dan WHO. Kemudian disebut anemia ringan bila kurang dari 11. Anemia sedang kurang dari 10, anemia berat kurang dari 7, dan sangat berat 4 gram persen. Jadi 4 gram persen biasanya sudah disertai dengan gejala-gejala sesak dan yang lain-lain. Kalau 7 itu kadang-kadang kalau masih diem, kadang-kadang masih tidak terlalu sesak. Kausannya secara umum ada 3 hal, seperti Prof. Heri sebutkan, ada yang acquired maupun ada yang didapat. Yang acquired itu yang rasanya dari thalassemia dan yang lain-lain, grupnya itu. Kemudian yang didapat itu yang jauh lebih banyak daripada yang acquired. Ini yang didapat itu yang paling utama adalah gangguan diet ya. Bisa karena dietnya kurang yang paling sering di negara kita. Kemudian yang kedua dari setelah diet kemudian bagaimana absorpsinya, ada juga gangguan-gangguan absorpsi atau zat-zat yang mengurangi absorpsi dari zat besi yang dimakan, ataupun yang terakhir adalah yang akut Prof. Heri tadi sebutkan ya, yaitu gangguan perdarahan. Jadi itu gangguan perdarahan bisa menyebabkan anemia zat besi ya. Dari inti dari zat besi yang kita makan itu tidak semuanya dapat diserap. Hanya sekitar 10% dari zat besi yang kita makan itu yang bisa diserap oleh tubuh kita. Yang diserap oleh tubuh kita kemudian akan ditangkap atau dibawa oleh transferin untuk kemudian dibawa ke tulang untuk membentuk eritrosit, hemoglobin, eritropoiesis, kemudian sebagian 10-20% dibawa ke hati kalau cukup ya besinya, kemudian sebagian hilang ya, dan proses yang lain. Jadi kalau cukup sebagian dibawa ke hepar, disimpan sebagai ferritin. Tapi kalau tidak cukup ya ini ferritinnya nanti akan balik ke transferin akan membuat eritropoiesis ya. Jadi secara umum demikian. Sehingga kalau kita lihat secara umum ya, jadi ini patofisiologinya aja bahwa ini anemi itu HB itu yang warnanya merah. Jadi kalau HB-nya tinggi, HB-nya tidak anemi, maka di sini merah ini ya. Transport iron itu di sini ini ya, kemudian di sini adalah ferritinnya ya. Ini pada orang yang normal harusnya cadangan besinya itu normal, ferritinnya normal, kemudian transfernya normal, HB-nya normal, itu yang normal ya. Jadi tadi ya HB-nya normal, sel darah merah normal, bentuk maupun ukurannya normal, ferritinnya juga normal itu di atas 40. Kemudian kalau dia itu sudah mulai agak kekurangan zat besi baik yang dimakan atau yang keluar atau yang diserap kurang, maka yang HB-nya normal, transferinnya juga masih normal, tetapi yang di besi yang di cadangan di tubuh mulai berkurang, mulai di atas dikurang dari 40 ya. Jadi ini mulai terjadi kekurangan besi. Kemudian kalau ini dilanjutkan, jadi ini HB-nya masih normal. Ini bisa terjadi makin berat, sehingga akhirnya cadangan besi yang di hepar berkurang, sehingga yang dibawa oleh transporternya, yaitu oleh transferinnya berkurang, sehingga untuk eritroposisnya berkurang. Sehingga di sini biasanya mulai terjadi anemi. Mulai terjadi anemi dengan anemi karena kurang zat besi, tentu saja warnanya pucat dan kecil ya. Demikian ya. Jadi ini HB-nya di sini sudah mulai berkurang ya. Kemudian yang terakhir, ini kalau dia memang betul-betul sudah terjadi keadaan anemia kurang besi ya. Di sini HB-nya sudah di bawah 7 tadi ya. Jadi kurang berat ya. Jadi ini warnanya juga pucat, kecil-kecil ya. Kemudian di sini ferritinnya sudah hampir tidak ada semua ya. Di sini transfernya juga hampir tidak ada. Jadi intinya bahwa sebetulnya dari anemi itu ada beberapa sekuensial. Yang pertama yang zat besi yang ada di cadangan
pertamanya karena zat besi kurang, maka cadangannya akan berkurang karena dipakai untuk pembentukan eritropoiesis. Kemudian kalau pembentukan eritropoietnya berkurang, ini mulai terjadi anemi yang masih ringan, yang warnanya pucat dan kecil-kecil, transferinnya berkurang. Jadi ini sudah mulai berkurang semua, tetapi di sini kadang-kadang HB-nya masih normal, ya. Kemudian yang ketiga, keempat ini kalau sudah di perifer HB-nya kurang, ini sudah anemi, ya. Jadi kalau sudah sampai di sini, apalagi di ini sampai bergejala, ini sudah terlambat. Jadi idealnya sebetulnya di sini kita bisa melakukan sesuatu sehingga anemi tidak, ya. Ini tadi ya, jadi gradasinya ini tadi sudah, ya, gradasinya tadi. Intinya HB itu sebetulnya sebelum turun itu pertama zat besinya yang turun dulu, ya. Ini pengaruh anemi terhadap ibu hamil, rasanya bisa berpengaruh pada pada kehamilannya, persalinan maupun nifasnya. Pada janin pun demikian, ya, disebutkan Prof. Eri tadi bahwa stunting dan seterusnya itu yang akan lebih banyak, ya. Jadi ini rasanya yang sementara bisa saya sampaikan. Monggo saya silakan untuk selanjutnya saya sampaikan ke Prof. Eri kembali. Nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Dr. Sul. Baik, ini jam 10 pagi nih waktunya habis sarapan, energi besar sehingga untuk menerima itu insya Allah. Silakan Dokter Gala. Kalau dipanggil Manggala Anda akan noleh. Nggih, baik. Matur nuwun Prof. Eri. Izin saya share screen ya. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Eri, Dr. Agus Sul, Dr. Brahmana, Dr. Seto, apresiasi ya. Jadi tas ini terus berkembang, sudah yang keberapa ini, sudah banyak sekali dan sekarang sudah ada SKP-nya gini ya. Alhamdulillah bisa kita gunakan juga ya, nambah ilmu, nambah SKP ya. Jadi mungkin saya sedikit aja ya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Agus Sul. Jadi Dr. Agus Sul presentasi, saya bagian meng-hide presentasi saya yang sudah dipresentasikan oleh Dr. Agus Sul ya. Jadi saya mungkin tadi sudah dijelaskan definisi dan lain sebagainya, saya mungkin masuk yang lebih klinis ya. Jadi screening, kapan sih kita screening ya? Jadi screening kita harus ingat bahwa kita lakukan di awal, minimal di awal. Terus yang kedua pada saat trimester 3 pada 28 minggu. Kita ketahui hemodilusi terjadi berlebihan di sana sehingga kita harus pastikan lagi bahwa HB-nya masih bagus ya di usia hamil segitu. Kadang-kadang yang terjadi sering dicek cuma di awal saja ya. Nah, ketika kita dokter kandungan ya, karena ini banyak SPOG-nya, ketika menemukan anemia dalam kehamilan, ya memang idealnya kalau boleh sih dicek ya, ini penyebabnya apa ya, nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi ketika kita nggak ngecek, maka kita boleh sebenarnya melakukan trial of oral iron ya, jadi kita berikan oral iron, kita lihat tapi jangan sampai dikasih oral iron dibiarkan aja. Nanti dibiarkan aja ternyata talasemia jadi numpuk itu besinya ya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memberikan trial, jangan lupa untuk dievaluasi ya. Bahkan kalau di luar negeri sekarang sudah trennya semua cek ferritin tanpa nggak harus cek HB-nya ya. Jadi ini ke depan ya, ke depan mungkin kita juga akan seperti itu. Saya ingatkan lagi bahwa di buku KIA kita sebenarnya juga sudah diutamakan seperti itu ya. Jadi cek 2 kali di trimester 1 sama di trimester 3 ya. Nah, pada prinsipnya pendekatan diagnosisnya seperti ini, yang paling mudah gitu ya. Jadi ketika kita dapat anemia, kita lihat MCV-nya kalau paling mudah gitu ya. Ketika dia termasuk MCV-nya rendah, dia hipokromik, maka kemungkinan besar memang itu adalah defisiensi besi karena paling banyak defisiensi besi. Kalau bisa cek ferritin akan lebih bagus lagi. Ketika cek ferritin hasilnya kurang dari 30, kita yakin bahwa ini anemia defisiensi besi. Tapi kalau enggak pun kita boleh melakukan trial iron karena hati-hati ketika ferritinnya ternyata normal atau tinggi, maka ada kemungkinan dia thalassemia, tadi yang dijelaskan oleh Prof. Eri ya. Jadi kita termasuk thalasemic belt ya. Ketika MCV normal dan MCV tinggi, kita harus hati-hati karena ada kemungkinan penyebab-penyebab anemia lainnya yang perlu kita perhatikan ya. Jangan lupa monitoring kalau kita melakukan trial iron ya. Nah, kenapa sih kok kita tadi walaupun Prof. Eri mengingatkan hati-hati jangan mikir defisiensi besi saja gitu ya, tapi memang paling banyak kalau secara statistik penyebab anemia paling banyak pada kehamilan adalah defisiensi besi. Oleh karena itu memang polisinya bolehlah kita trial, tapi sekali lagi jangan lupa untuk monitoring ya. Dan kalau penelitian di negara maju bahkan iron defisiensi itu ternyata banyak, nggak cuma di negara berkembang ya. Karena kita nggak pernah cek, mungkin kalau kita cek defisiensi besi kita juga lebih banyak lagi gitu ya. Kalau Prof. Eri selalu menekankan nutrisi dan nutrisi gitu ya. Nah, mungkin ke depan suatu saat kita akan pada arahnya evaluasinya lebih hulu lagi iron defisiensi gitu ya.
Nah, tadi juga intervensi nutrisi ya, intervensi makanan. Makanan itu agak sulit ya. Tadi Dokter Sul sudah menjelaskan bahwa yang diserap cuma 10%, gampang-gampangannya gini. Burger ini 5,2 gram gitu ya. Ketika kita butuh 30 sampai 60 gram, kira-kira ya kita perlu makan sekitar 10 burger gitu ya sehari ya. Jadi nggak mungkin kalau kita hanya pakai pakai makanan saja, dan rekomendasi dunia ketika prevalensi anemia itu tinggi, minimal kita harus minum tablet tambah darah 3 bulan ya, 90 tablet dalam 1 tahun ya. Nah, itu yang diterapkan bahwa kita minimal melakukan 90 tablet. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jadi ada yang 60 miligram, intinya 30 sampai 60 miligram. Ini kalau misalnya pasiennya bukan anemia ya. Jadi kalau pasiennya cukup HB-nya, maka kita kasih dia dalam dosis yang standar kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau dia anemia, maka kita bisa tingkatkan 100 sampai 200 miligram. Jangan lupa sekali lagi ketika ada anemia ya kita monitoring apakah ada perbaikan. Karena kalau nggak ada perbaikan, ya kita harus pakai strategi lain. Kita masih punya strategi lain seperti menggunakan besi IV ya. Kita bisa lihat di sini besi oral itu rata-rata kalau di trimester 1 besi IV nggak boleh dilakukan di trimester 1. Ada yang ganggu absorpsi, hati-hati. Compliance-nya susah karena sering ada masalah di sini. Nah, ini adalah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan ya kalau kita memberikan besi ya. Ini relatif sama rasanya. Ini preparat besi ya, jangan lupa. Paling bagus kalau perut lambungnya kosong malahan diberi vitamin C, jangan dikasih yang lain-lain ya, jangan dicampur sama yang lain-lain kalau bisa ya. Nah, ini pemberian besi IV ya. Besi IV juga bisa kita berikan seperti ini ya. Nanti mungkin saya bagikan ya rasanya ya. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri. Rumus cara penghitungannya juga mudah, tinggal kita masukkan saja seperti ini ya. Kita di sini preparatnya rasanya ada 2 jenis ya mungkin ya. Ada yang apa namanya? Iron sucrose dan ada yang lainnya lagi ya. Nah, transfusi darah, kapan transfusi darah? Transfusi darah baru dilakukan kalau misalnya memang dia ada gejala dekompensasi jaringan gitu ya istilahnya ya. Jadi dia jaringannya kekurangan oksigen, maka kita bisa berikan transfusi darah atau misalnya HB-nya kurang dari 7 atau misalnya akut gitu ya. Kita perlu perbaikan cepat, maka kita perlu transfusi. Tapi sebisa mungkin pada kehamilan kalau bisa ya jauhi transfusi karena dampak transfusi macam-macam ya. Nah, ini mungkin algoritmanya ya. Pada prinsipnya FKTP boleh menangani anemia ringan gitu ya. Anemia ringan tuh boleh ditangani di FKTP, bisa dikasih besi percobaan, tapi kita harus bersiap-siap ketika dia nggak naik, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita di rumah sakit jangan bingung gitu ya. Oh, ini kok dirujuk, gini aja kok dirujuk sama FKTP. Karena memang kita membuat protapnya seperti itu, dan di rumah sakit tugas kita adalah memastikan bahwa ini defisiensi besi apa enggak, dan kita memberikan treatment yang tepat gitu ya. Nah, ada beberapa rekomendasi POGI sebenarnya ya. Jadi kita sedang membangun PNPK POGI. Nanti mungkin beberapa yang belum dirilis ya, tapi nanti beberapa yang baru antara lain definisi anemianya nanti kita pakai yang CDC itu karena WHO sekarang sudah menganut CDC jadi 11, 10,5 dan 11. Screening anemia yang tadinya 2 kali rencananya akan ditambah 3 kali. Pemeriksaan di FKTP itu nanti akan ditambahkan MCV dan lain sebagainya supaya nggak telat, dan di rumah sakit akan ditambahkan ferritin ya. Lalu juga ini ada pemberian obat cacing karena ternyata angka kecacingan kita itu di atas 20%. Jadi rencananya ke depan akan ada blanket approach ya. Jadi semuanya ketika anemia maka akan ditambahkan obat kecacingan ini ya setelah 12 minggu. Jangan lupa juga kita punya besi IV yang mungkin relatif jarang digunakan. Kadang-kadang kalau BPJS agak susah gitu ya pakai besi IV ya. Tapi ini adalah salah satu senjata kita supaya kalau misalnya kita butuh lebih cepat dan misalnya dia compliance terhadap tablet besi oralnya rendah gitu ya. Jadi mungkin itu saja Prof. Eri, pengantar aja, mungkin lebih banyak diskusi nanti kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gala, Dr. Sul. Sebelum discussion ini, coba 1 menit saya para pakar. Tapi para pakar itu terlalu tinggi. Apa-apa dibuat sukar. Nah, ini harus dihindari. Jadi Dr. Sul itu sudah mengantarkan kita kepada, kalau disederhanakan, bahwa saat ini kita mungkin lebih fokus pada anemia defisiensi besi ya. Dr. Sul menambahkan bahwa masalah di Indonesia ini nampak pada ibu hamil remaja.
Kemudian problem utamanya tadi sampai dikasih warna merah itu pada diet kesehariannya ini. Jadi harusnya dibutuhkan 10 sampai 20 miligram. Ini betul di sini. Dan Dr. Sul juga mengingatkan di sini, nanti kita baca kembali, bahwa pemahaman patofisiologi metabolisme besi itu harus dipahami storage-nya, kemudian transportnya, dan juga fungsionalnya. Nah ini memang kalau sudah pada kehamilan nih rumitnya sampai di sini. Storage jadi penimbangannya itu, transportnya itu tadi sudah diilustrasikan bahwa ya cuma sekian persen yang diabsorpsi di duodenum ya, kemudian baru menuju aliran darah, akhirnya terus sebelum masuk ke plasenta ke janin, dan fungsinya juga. Dokter Gala menekankan sini screeningnya ini penting ini. Jadi screeningnya untuk mengetahui ini ibu ini anemia apa enggak ini. Kan kita cuma common sense itu cuma melihat kalau diperiksa HB-nya sekian. Tadi sudah dikatakan ada 10,5, ada 11, enggak apa-apa lah sekitar itu. Sebab kita tahu bahwa begitu hamil terjadi dilusi. Nah, sini Dr. Gala memperkaya sekarang, jadi menambahkan tidak lagi cuma mengukur hemoglobin, tapi ferritinnya. Ini persis yang dibilang Dr. Sul tadi mengenai transport dan fungsional. Jadi kalau menerima hasil pemeriksaan laboratorium, jangan berfokus saja pada melihat hemoglobin sekian, tapi juga harus melihat MCV-nya salah satu contoh, dan ferritinnya. Tadi di sini panduannya dari Dr. Gala, itu dari kita ya, dari POGI ini ya, alhamdulillah harus MCV-nya kurang dari 80, kemudian ferritinnya kurang dari 30. Nah ini insya Allah lah ilmu kita makin lama makin terus bertambah, makin kritis, karena kita menyadari keduanya ini, maksud saya kedua sisi maternal dan janin, bila tidak terdeteksi adanya problem ini, menyebabkan kualitas bangsa ini akan menurun secara keseluruhan. Jadi human resource akan terganggu. Baik, kita buka. Sekarang saya lihat, ini kok waktunya cuma tinggal 10 menit aja ini. Enggak ya? Oh, salah lihat. 10:28. Baik. Tolong Dokter Seto, saya mungkin sudah ada yang mencatat di apa ya? Saya belum melihat ada raise hand, belum melihat ada Q&A. Tolong Dokter Seto. Oke, terima kasih Prof. Coba saya Ya, bantu untuk membacakan. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ini ada 6 pertanyaan. Jadi yang saya pertama, mesti berani bertaruh itu penggemar kita yang utama itu adalah Dokter Musti itu. Ya, saya sering oke, ketemu di program medical education. Silakan Belum Dokter Seto. iya Siapa? Prof. sebelum mulai sudah tanya ini Dokter Harya ini sebenarnya. Iya. Oke, jadi mungkin yang pertama ini nanti ada pertanyaan ambil dari anonymous attendee. Jadi bagaimanakah indikasi anemia defisiensi besi bisa dilakukan terapi? Mungkin intinya ini pertanyaan kapan oral, kapan IV, sampai zat besi IV itu yang, atau bahkan kapan yang transfusi darah. Atau mungkin kalau boleh menambahkan sedikit, tadi di slide-nya Dr. Gala juga sudah ada, bisa jadi termasuk waktunya ya, timingnya. Kalau mungkin jauh-jauh hari, istilahnya masih usia muda, masih bisa pelan-pelan, atau kalau sudah mendekati persalinan, sudah harus mungkin dikejar cepat dengan transfusi. Mungkin demikian. Jadi kapan kita pakai modalitas yang mana? Demikian, Prof. Iya, tadi sudah jelas sekali presentasinya Dokter Gala ya. Jadi kan ada berat, ringan, sedang. Kemudian yang menarik di antara itu Dokter Gala yang ini apa? Trial ya istilahnya tadi apa namanya itu? Besi Trial besi percobaan. percobaan. Ya. Coba mungkin ini yang baru. Ya, ya, ya. Silakan Dokter Izin Gala. mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita menemukan anemia defisiensi besi di trimester 1, tentunya modalitas kita ya cuma
anu ya, besi oral ya. Jadi besi oral kita nggak bisa ngasih besi IV, kita harus ingat besi IV baru bisa diberikan setelah trimester 2 ya. Jadi kita berikan besi IV, besi oral. Jangan lupa lagi-lagi monitoring. Jadi ketika kita selama trimester 1 monitoring besi oral kita nggak berhasil naik, maka kita bisa pindah ke besi IV gitu ya. Nah, ketika dia naik, maka kita teruskan ya sampai sampai dengan target yang dipenuhi, bahkan rekomendasinya ketika ada anemia maka tablet besi itu akan dilanjutkan sampai pasca persalinan ya. Jadi itu perlu kita kita garis bawahi. Nah, ketika kita menemukan anemia defisiensi besinya pada kadar yang sedang di trimester yang sudah besar gitu ya, trimester 3, di mana waktu kita untuk monitoring, waktu kita untuk memberikan tablet besi rasanya kok susah sekali gitu ya untuk naiknya, maka kita bisa berikan yang lebih cepat. Maka kita bisa berikan zat besi intravena gitu ya. Nah, kalau transfusi kapan? Ya transfusi kalau misalnya memang anemianya anemia berat gitu ya, kurang dari 7 dan lain sebagainya. Tapi rasanya yang harus kita garis bawahi, jangan cuma transfusi. Ketika anemianya anemia berat, kita harus hati-hati sekali. Jangan-jangan ada penyebab yang cukup berat ya, mendasari terjadinya anemia gitu. Kadang-kadang kita cuma transfusi aja, balik turun lagi, ternyata ada problem lain seperti talasemia atau anemia hemolitik dan lain sebagainya ya. Jadi pada prinsipnya kita harus benar-benar memilah mana yang perlu obat-obat tersebut. Mungkin itu, Prof. Eri. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Galang. Jadi besi percobaan di sini tadi sudah ditegaskan. Kalau kita focusing pada defisiensi Fa, Dokter Galang sudah mengingatkan. Pertama adalah hemoglobinnya yang rendah memang ya. Kemudian ferritinnya jangan lupa ya. Selain MCV-nya kurang dari 80. Nah, Dokter Sol ini justru mengingatkan juga tadi presentasinya bahwa Fa itu is impossible to stand and be alone. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Sebab harus ada ini mikronutrisi yang lain. Dr. Sul tadi sudah mengingatkan bahwa ternyata problem utama itu adalah dari daily diet ya, diet yang sehari-hari dari sini. Jadi kalau diet sehari-hari ini pasti bukan FA aja yang kurang, pasti yang lainnya kurang ya. Tadi kan ini korelasinya dengan storage, dengan transport dan functional. Silakan Dr. Sul. Baik, terima kasih, Bro. Tadi gambarnya bagus sekali itu yang Ya. merah itu letaknya di Iya. di wanita hamil remaja ya. Wah, Ya. ini saya kok khawatir melihat gini ya. Ini Oke. kira-kira milenial apa generasi Z? Iya, Bro. Jadi ternyata memang betul yang masih muda-muda justru lebih banyak anemia pada wanita itu. Tidak tahu apakah mereka itu karena gaya hidupnya yang tidak mau menjadi badannya agak besar gitu ya. Karena sekarang kan hampir semua wanita itu, apalagi anak-anak SMA, mahasiswa itu makannya sudah sangat-sangat Iya. dikurangi. Oke, baik. Jadi ya sudah rasanya seperti yang sudah disebutkan Dokter Gala ya tadi ya demikian. Kalau kita misalkan dari makanan yang makanan sangat masih makanan masih perlu tambahan zat besi dari luar. Karena makanan yang kita makan itu hanya 10% yang kita akan masuk ke tubuh kita. Jadi jarang. Dan makanan zat besi yang ada di makanan itu ada dua macam. Yang pertama adalah hem dan yang protein non hem. Nah, protein yang hem itu adalah protein yang dari hewani. Yang non hem itu yang nabati. Yang nabati itu justru lebih kurang dari 50% dibandingkan yang hewani diserapnya. Sehingga kalau untuk penyerapan yang protein yang nabati itu justru lebih banyak perlu obat-obatan untuk membuat lebih mudah diserap, yaitu misalkan vitamin B, vitamin C itu sangat penting. Jadi pemberian zat besi pun perlu pemberian vitamin C karena perlu vitamin C untuk meningkatkan dari penyerapan dari zat besi tersebut. Perlu juga diberikan mineral-mineral yang lain pun juga sangat-sangat penting, bro. Jadi rasanya perlu memang betul, bro. Jadi perlu diberikan obat-obatan yang lain antara lain vitamin B dan vitamin C yang penting ya. Vitamin B termasuk asam folat ya. Jadi itu untuk memperbanyak zat besi yang bisa diserap sehingga akhirnya bisa dibawa oleh transporternya menuju ke sumsum tulang, akhirnya bisa eritrositnya bisa dibentuk. Atau kalau jumlahnya cukup nanti sebagian disimpan menjadi ferritin tadi. Ya ferritinnya kalau sudah
misalkan jarang yang dibawa ke hepar untuk disimpan sebagai dalam bentuk diikat oleh ferritin, maka berarti zat besinya ya memang kurang. Kalau zat besinya kurang, nanti kalau makanannya kurang, ferritinnya tidak bisa dimobilisasi ke arah tulang sumsum tulang, ya nanti akhirnya jadi anemi lagi ya. Jadi anemi itu yang diawali sebetulnya sebelum anemi ada, sebelumnya ferritinnya itu sudah deplesi dulu ya. Jadi deplesi dari ferritin. Jadi Ya, kalau di luar negeri kan harusnya langsung diperiksa ferritin ya. Ada yang nggak usah periksa HB tadi bukan dokter Gala, jadi langsung ferritin. Jadi karena itu jauh lebih peka ya. ya, Oke. betul. Weh, ini ya, kalau saya tambahkan sedikit lagi, ini sebab berulang kali ini Dr. Gala, Dr. Sil sendiri selalu mengulang-ulang dengan kata-kata ferritin ini ya. Dr. Gala tadi ferritin kurang dari 30, kemudian MCV kurang dari 80, selain yang induknya itu HB kurang dari 11 gram persen. Nah ini kalau ditambahkan, kalau boleh nambahkan sedikit, ini ada yang ilmu baru ini yang namanya ferroptosis. Ini sangat terkait dengan ferritinnya ini. Jadi ferritin itu kan valensinya Fe itu 3, makanya ferri. Begitu dia masuk ke dalam sel itu ferro. Nah di sini keterkaitannya dengan ferritinnya. Kalau ferritinnya memang betul-betul rendah sekali, ini sumbernya di dalam metabolisme sel ini, waduh, menjadi ya Fe jadi menjadi ferro yang jadi rendah, sehingga kemudian ada faktor lain dalam pandangan ferroptosis ini ya, yaitu FeX4. Ini tambah rumit lagi. Tapi ini sekaligus tantangan untuk kita ini, Dr. Gala, Dr. Sul. Problem anemia pada kehamilan di Indonesia ini mana ini yang terutama yang menjadi major issue? Apakah yang tadi itu? Tapi kok saya cenderung mengatakan yang dibilang Dr. Sul tadi itu yang daily diet ini. Mungkin saja karena generasi sekarang sudah dengan stylenya ya, food style itu sudah meninggalkan sayur-sayuran atau apa. Tapi tadi Dr. Gala saya setuju juga itu ini yang mengenai perlu juga disertai kalau menghadapi masalah anemia defisiensi Fe, yaitu pemikiran kita adanya ancilostomiasis ya, jadi perlu diberi obat cacing, ini betul. Itu sebenarnya dia termasuk penyakit lama, tapi yang muncul sekarang jadi apa namanya re-emerging ya. disease. Kembali ke Dr. Seto, silakan. Sudah tercatat berapa ini? Ini saya lihat Ya, ada Prof. raise hand. Oh, hilang lagi. Dr. Ya, Seto Prof. ada yang dari ini enggak? Dari ujung barat itu Pulau Sabang itu enggak ada ya? Itu kan Ya, ada. Prof. Mungkin saya urut pertanyaannya dari atas. Prof tadi dokter Harya tadi yang lain juga ternyata lengkap bagus. Jadi yang beliau bertanya, sediaan tablet besi untuk mengatasi anemia pada kehamilan ini manakah yang paling efektif? Mungkin tadi sudah sebagian tadi sudah dijawab. Dan yang kedua mungkin yang lebih menarik, perlukah juga misalnya ada suplementasi vitamin C, jadi secara rutin bersamaan dengan pemberian zat besi, mungkin nanti bisa mempengaruhi untuk absorpsi dari zat besinya. Dan yang ketiga, salah satu kausa anemia adalah kecacingan. Kayak tadi yang dikatakan dokter Gala tadi, bahkan lebih dari 20% ternyata sekarang ya angkanya. Jadi perlukah pertimbangan obat anti kecacingan pada ibu hamil? Mungkin tadi sebagian sudah dijawab. Monggo, Prof. Baik, mungkin Dr. Gala sama Dr. Sul juga sama-sama kita juga semua ya. Ya. Izin saya jawab, Prof. Jadi Mungkin dokter, sedikit Dr. Gala, ya, Prof. mungkin ini kita supaya lebih fokus ya. Bila melihat ibu hamil, kalau BMI-nya sudah IMB-nya lah, katakan di bawah 19, nah ini sudah harus segala-galanya. Tidak lagi mikirkan vitamin C, tapi mikirkan juga pemeriksaan feses, yang jangan ada ancilostomiasis. Kemudian Dr. Sul menambahkan juga transport dan fungsionalnya ini tadi. Kalau perlu diinikan lagi ya, apa namanya, slide-nya itu diinikan lagi, dipresentasikan. Ini menarik sekali supaya bisa long memory ini bisa dibawa pulang. Silakan Dr. Gala.
Ya, ya, ya. Jadi memang yang kita ada di lapangan itu kan garam besi ya. Jadi kita harus tahu besi elementalnya berapa di masing-masing tablet sediaan ya. Tadi mungkin sudah saya presentasikan. Kalau mau nginget-nginget ya tinggal dilihat aja. Pada prinsipnya ferrous fumarat yang paling besar dia besi elementalnya 100 mg, ferrous sulfat itu 60, ferrous glukonat 30. Jadi tergantung kita butuhnya untuk apa nih. Kalau untuk screen untuk pencegahan saja mungkin kita cuma butuh yang dosis 30 60, tapi kalau misalnya butuh untuk treatment kita bisa pakai ferrous fumarat atau ferrous sulfat di double gitu ya. Itu gampang-gampangannya untuk menilai ya. Lalu vitamin C tadi mungkin sudah disebutkan Dr. Agus Sul ya. Ini memang enhancer yang paling bagus. Jadi ketika besi itu diminum dengan obat misalnya dengan teh dan lain sebagainya, tapi begitu ada vitamin C semuanya langsung hilang gitu ya. Jadi memang enhancer yang paling bagus itu vitamin C. Cuma ya memang jeleknya karena jadinya perutnya tambah sakit gitu ya, sudah besi tambah sakit, vitamin C tambah sakit. Nah, itu pentingnya kita mengkonseling pasien supaya tahu bahwa oh ini supaya bisa diserap dengan baik gitu ya. Untuk yang ketiga masalah kecacingan rasanya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi memang karena angka kecacingan kita cukup banyak, salah satu rekomendasinya adalah memberi kecacingan. Nanti akan dikeluarkan. Moga-moga akan cepat kita keluarkan ya, Prof. Eri ya di fitomaternal Ya, nanti ya, PNPK anemia dalam kehamilan. Iya. Dr. Sul, saya Oke, kira terkait rasanya dengan Anda sudah ya. tadi yang dia juga melibatkan bone marrow ini. Bone marrow tentu saja tidak akan bisa bekerja dengan baik, menghasilkan eritrosit yang apa namanya eh, life life expectancy-nya tinggi kan pada wanita hamil Iya, ini kan mengalami adaptasi maternal. Silakan, Dr. Sul. iya, Mungkin slide-nya yang tadi itu bagus itu. Ya, yang ya barangkali ini nggih. Yang ini Prof nggih. Jadi ya, ya bisa. jadi dari makanan itu yang kita makan tadi sudah disebutkan Dokter Gala. Jadi misalkan contohnya tadi bagus ya sebetulnya ya. Jadi ada dagingnya, ada sayurnya. Kalau apa namanya burger itu kan ada dagingnya, ada sayurnya ya itu sudah. Jadi misalkan kalau tidak beliau makan kira-kira sebanyak 10 sampai 20 mg di dalam burgernya tersebut, misalkan dengan jumlah burger yang cukup banyak, maka dari 10-20 gram itu yang diserap oleh usus kita. Jadi itu hanya 1 sampai 2 gram. Ya, 1 sampai 2 gram itu yang 1 gram itu baru nanti akan didistribusikan oleh transferin karena nanti dipegang oleh protein transferin ini, dari transferin ini maka akan dibawa sebagian besar ke sumsum tulang untuk pembentukan dari eritropoiesisnya baik HB maupun yang lain-lain ya. Kemudian kalau masih sisa maka sisanya itu akan dibawa ke liver dalam bentuk ferritin dan disimpan di sana. Kalau misalkan suatu saat kita kekurangan zat besi, maka ferritin bisa dimobilisasi ke sumsum tulang belakang sehingga akhirnya jadi bisa sebagai sumber dari eritropoiesis sampai ferritinnya habis. Kalau ferritinnya sudah habis berarti ya memang dia itu terjadi defisiensi ferritin yang awalnya ya. Setelah defisiensi ferritin mungkin eritropoiesisnya masih cukup karena masih pas-pasan, HB-nya masih normal, kemudian lama-lama akhirnya transfernya juga berkurang, akhirnya hemoglobinnya juga akhirnya juga akan berkurang karena eritropoiesisnya akan sangat terganggu dengan adanya zat besi yang tidak bisa dimobilisasi ke sumsum tulang belakang. Jadi barangkali itu yang rasanya yang Jadi perlu itu kita transportnya ya, ya, Dr. Sul ya. Transport ya, penting sekali ya. ya, Transport diangkut ke tulang di ya, bone marrow-nya itu tidak terjadi sehingga produksi eritrosit juga. Terus ya, kualitasnya eritrosit itu life expectancy-nya yang pendek itu, ya, nah 120. ini dia, ini nih Jadi gambar. 120. Jadi ini. Jadi Jadi ini yang fungsionalnya nih, Dr. Sul, Oke. fungsionalnya itu. Jadi yang fungsional adalah yang di sini ya. Jadi yang merah itu HB-nya masih normal artinya. Jadi oksigenasi cukup bagus sekali. Sedangkan di sini adalah ferritinnya di mana pada keadaan yang normal ferritin cukup artinya di atas 30 ya. Itu cukup di dalam tubuh kita. Kalau dia itu sudah di bawah 30 apalagi 20 ini misalkan ini ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya sudah kekurangan zat besi kita itu karena cadangannya sudah hampir habis. Ya. Kalau ini dilanjutkan terus, maka akan terjadi di ferritin di cadangannya habis, sehingga akhirnya yang diharapkan hanya dari diet ataupun dari luar, lah kemungkinan besar yang dari luar itu juga akan kurang.
Nah, kekurangan dari luar itu nanti akan menyebabkan HB-nya nanti yang eritropoiesisnya nanti kan akan juga akan berkurang. Iya, iya. Nah, berkurangnya ya akhirnya demikian ini tadi, Bro. Terima kasih, Dr. Sul. Jadi kalau saya padukan dari Dr. Gala tadi, dalam melakukan screening bila berhadapan dengan ibu hamil yang cukup serius ya, katakanlah cukup serius, indeks massa badannya di bawah 19, nah ini benar-benar harus berpegang pada tidak saja hemoglobin kadarnya, tetapi juga MCV-nya, kemudian juga transferinnya. Karena tadi Dr. Sul melengkapi dengan zat besi di dalam tubuh individu ini harus melalui yang 3 tadi, storage-nya, transportnya, dan fungsionalnya. Sehingga yang gambar tadi ini bisa secara simbolis menunjukkan problemnya sudah teratasi apa enggak. Kembali ke Dr. Seto, silakan. Iya, Prof. Ya, Ini sampai kapan ini? Apa sampai nanti sholat asar atau sholat duhur? terima kasih, Prof. Ini sudah dibantu, beberapa pertanyaan sudah dijawab karena pertanyaan lumayan banyak karena memang temanya kan sangat umum ini. Mungkin saya gabung-gabungkan aja, Prof. Jadi ada yang bertanya Kalau hubungan-hubungan bisa, anemia. Dr. Seto, kalau bisa, saya kangen sekali sama yang paling timur sama yang paling barat. Itu ada Dr. Almira yang paling timur. Apa ada di forum ini ya? Di paling barat itu siapa Gal? Yang dulu sama-sama Selamat, nonton Dokter dulu. Selamat. Selamat, Selamat. selamat ya. Mudah-mudahan Iya, iya. dia muncul ini. Kalau itu tidak muncul ini forum ini belum valid. Sayangnya mungkin ini di daftar pertanyaan belum muncul, Prof. Ini ada Dokter Hermawan Sumadi. Ini tapi sekalian juga saya gabungkan dengan yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan. Satu, apakah anemia menyebabkan janinnya AGR atau mungkin nanti juga ada gangguan dari spektrum plasenta akibat dari anemianya. Jadi baik ke plasenta maupun ke janin, ini apakah berhubungan dengan kondisi anemia. Terus kemudian yang kedua juga ada yang menghubungkan dengan kejadian ini akibatnya. Jadi karena gender, apakah ada kaitannya dengan gender? Kalau laki-laki kok seringkali anemia anaknya, atau kalau perempuan lebih tidak anemia. Dan yang ketiga mungkin kaitannya dengan kasus khusus anemia khusus dengan anemia hemolitik, ini bagaimana penanganannya pada ibu dengan kecurigaan atau memang sudah tegak anemia hemolitik. Demikian, Prof. Baik, jadi pertanyaannya borongan ini. Mari silakan, Dr. Sul, Dr. Gala, nanti saya ikut-ikut di belakang. Silakan, ada 4 dari pertanyaan ini. Tapi khususnya ini adalah pada janinnya terutama, ya. IUGR apa enggak? Kemudian kualitas yang lainnya sepadan dengan IUGR. Ya, silakan, Dr. Sul, Dr. Gala. Ya, Dr. Sul dulu mungkin, Dok. Baik, nggih, monggo ya. Baik, jadi hubungannya anemia dengan IGR ya, rasanya sudah sangat jelas sekali ya bahwa anemia apapun juga oksigenasi maupun nutrisi, bila anemia maka yang ditransportkan ke janin pun berkurang. Sehingga akibatnya nanti betul bahwa apakah terjadi gangguan spektrum dari plasenta, betul ya, tetapi bukan spektrum plasenta yang akreta, tetapi spektrum plasenta yang insufisiensi, di mana makin anemia plasentanya juga akan makin kecil ya. Jadi semuanya sudah menyebutkan demikian di kepustakaan, sehingga makin anemia plasentanya makin kecil, insufisiensi makin tinggi, maka IUGR atau stunting makin mengancam untuk generasi yang akan datang. Jadi betul, Dok. Jadi saya setuju sekali bahwa anemia itu sangat berperan sekali dalam terjadinya bayi-bayi yang tidak tumbuh dengan adekuat ya. Kalau gender menurut saya kok belum tahu ya. Apakah laki-laki perempuan demikian ini, mohon maaf saya kurang baca ini. Ya. Saya juga kurang ini ya. Maksudnya apakah gender ini kita gendernya sudah jelas gender wanita ya karena ibu hamil. Mungkin janinnya. Janinnya, ya janin laki-laki Janinnya saja yang dimaksud, anemi. Dok. Ya janin. Kalau laki-laki anemi, kalau perempuan tidak anemi, itu yang saya mohon maaf saya kurang paham ya. Ya, monggo silakan, mungkin ada yang membaca lebih. Saya juga ingin Ya, belajar. ya. Dr. Gala? Ya,
Kalau saya sampai saat ini belum ada ya, Dok ya. Biasanya yang anemia itu yang perempuan, soalnya haid. Tapi kalau janin belum haid gitu ya. Tapi apa namanya, sampai sekarang belum ada kemungkinan ya. Kalau kita lihat kasusnya ini kan hamil ketiga ya. Mungkin biasanya hamil semakin tinggi itu semakin neglected. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Apalagi kalau misalnya memang jarak antara kehamilannya kurang dari 2 tahun, itu juga kita harus perhatikan kemungkinan prevalensi anemianya pasti akan lebih tinggi. Jadi kita harus hati-hati dan mungkin jangan lupa juga tanyakan riwayat haidnya ya, mungkin ada haid yang anu sehingga sehingga tidak teratur sehingga mungkin pada saat kehamilan memang masuk dalam kehamilan dalam kondisi yang HB-nya rendah gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan anemia hemolitik ya Dokter Seto ya. Iya, Ya, Jadi betul. kalau Oh ya, kalau ini anemia hemolitik hemolitik. ini ya cukup kompleks ya. Jadi memang pemeriksaannya rata-rata biasanya pasti bukan bukan anu ya, bukan mikrositik ya, rata-rata pasti normositik ya. Ketika normositik memang yang perlu kita evaluasi, kita biasanya lihat hapusan darah tepinya dan lain sebagainya. Ketika memang ada gambaran hemolitik, biasanya kita cek bilirubinnya gitu dan lain sebagainya. Ya, Nah, ketika ada anemia hemolitik ya tentunya penata laksanaannya akan sangat tergantung penyebab dari hemolitiknya apa gitu ya. Bisa autoimun, bisa penyebab lainnya dan rasanya perlu kerjasama ya antara fetomaternal, penyakit dalam, dan mungkin ditanyakan juga masalah persalinannya ya. Ketika semua sudah terkontrol dengan baik, rasanya persalinan tergantung pada indikasi obstetrik gitu ya. Mungkin itu sih ya dari saya, Prof, tambahannya. baik. Ye, ya saya mengulang sedikit. Jadi kalau pada kehamilan itu harus diingat adaptasi maternal ya. Jadi artinya di mana volume darah meningkat 30%, kemudian terjadi hemodilusi, padahal janin itu untuk tumbuh dan bisa bertahan sampai 9 bulan 10 hari, salah satu adalah unsur Fe-nya di sini. Sehingga kalau terjadi anemia, nah ini sudah bisa dibayangkan secara logika. Kemudian, ya Dokter Gala ini saya tertarik mengenai anemia hemolitik ya. Jadi ini problem juga di Indonesia. Jadi dokter stoma khususnya. Kalau hemolitik ini kita bisa melihat tadi sudah diutarakan oleh Dokter Gala, bilirubinnya harus dilihat. Ya. Jadi apakah ibu ini icteric apa enggak? Bilirubin secara kasar kalau sudah bilirubin total di atas 2, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan anemia hemolitik. Dia bisa di luar hepar, terjadinya bisa di dalam hepar, bisa sebelum hepar. Jadi masih ingat kan hepar dengan apa itu? Dengan vesicaphelia. Ya. Jadi di luar hepar, nah ini saudara-saudara kita di daerah timur ini infeksi malaria ini jelas sekali. Nah yang di dalam hepar ini dokter stoma baru kehilangan satu nih. Dokter Gala, saya bantu Dokter Gala. Dokter Gala ini chief di klinik sama itu pasien kita kehilangan dengan jaundice ini. Jadi jaundice pada kehamilan, aduh. Jadi di dalam hepar ini, ya di sini termasuk tadi sudah dikatakan autoimun masuk di sini. Ini malah Dokter Aldi di depan saya diingatkan betul. Beliau pernah meneliti, loh, ternyata jaundice ini pada kehamilan terkait dengan preeklamsi. Tetapi janinnya itu juga memegang peran. Karena janinnya ini mengganggu metabolisme lemak ibunya. Jadi dengan mengirim suatu zat. Itulah yang di dalam hepar. Yang sebelum hepar, nah ini mungkin gangguannya di saluran empedunya di sini. Di sini gangguan metabolisme. Semua ada di Indonesia ya, semua ada di Indonesia. Jadi itulah kita prihatin betul dengan masalah antenatal care. Kita berjuang tidak cukup dengan kuantitas saja. Jadi sekian kali antenatal care, tapi kualitasnya juga. Misalnya tadi Dokter Gala ya, mudah-mudahan dari PNPK kita dengan cepat dikeluarkan dalam mengukur ini tidak lagi cuma mengukur HB, tapi harus sampai transferin. Itu BPJS juga harus siap itu, transferin dan ferritin. Kembali ke Dokter Seto. Iya, Prof. Ini ada beberapa lain yang saya gabungkan ini apa sepertinya garis besarnya intinya
banyak yang masih bertanya tentang tekniknya ini, teknik pemberian, terutama pemberian zat besi. Jadi saat memberikan zat besi ini biasanya bagaimana kira-kira apakah teknik pemberiannya, karena berapa kali kita berikan kok nanti HB-nya ternyata malah naik, ini bagaimana secara teorinya. Terus kemudian dokter Vita ini juga menanyakan untuk pemberian 90 tablet tambah darah ini pemberiannya bagaimana, dibagi per trimester atau boleh sewaktu-waktu atau bisa trimester kedua atau justru di akhir. Dan juga ada dokter Ekti ini tadi juga menanyakan maksimal bisa berapa kali. Kalau tadi yang dokter Vita 90 itu apa bisa langsung aja 3x1 biar bisa cepat habis. Jadi ini saya kumpulkan pertanyaannya, intinya adalah teknik pemberian tablet zat Baik, besi yang iya. efektif. Gitu. Baik. Sebelum beliau menjawab ini, Dokter Gala sama Dokter Sul, tadi sudah skematik, Dokter Gala mengingatkan di mana dia terjadinya, di trimester per-1, 2, atau 3. Jadi dengan common sense, kalau terjadinya sudah di trimester 1, wah ini masalah yang serius. Kemudian apakah ini ringan, sedang, atau berat? Nah ini kan dari sini. Dari 2 patokan ini aja kan kita sudah tahu bagaimana caranya. Silakan Dokter Gala. Ya, ya. Jadi ini saya coba lihat lagi ya. Jadi apa namanya? Pada prinsipnya memang ini ada yang tanya besi oral trimester 1 efek samping mual. Kenapa nggak dikasih besi IV ya? Ya memang penelitiannya belum terlalu banyak ya pemberian besi IV pada trimester 1 ya. Jadi kalau kita kan prinsipnya do no harm ya. Jadi kalau misalnya belum jelas penelitiannya, risk benefitnya belum jelas, maka kita masih bisa berikan trimester 1. Dan sebenarnya karena waktunya masih lama, kita masih bisa memberikan besi oral pada waktu ini ya. Lalu berikutnya ini postpartum ya. Kok Dokter ya, Seto, Prof? Dokter Sul, sama Dokter Gala, ingat waktu ya, karena ini Ya, Dokter Sim sudah datang ini. Oke, silakan. ya, ya. Jadi postpartum HB-nya rata-rata meningkat ya. Jadi kenapa kok standarnya turun ya? Jadi kalau memang anemia pasca persalinan kan memang sudah nggak ada bayinya lagi ya. Jadi kita nggak memikirkan bayinya. Kita harus ingat ada kemungkinan fetal complication ya kalau misalnya dia anemia pada bayinya atau defisiensi besi pada bayinya. Makanya kalau postpartum kita pakai cut off-nya lebih rendah ya, HB kurang dari 10. Kadang-kadang malah beberapa waktu kadang-kadang kita nggak perlu transfusi agresif juga ya kalau HB-nya rendah gitu ya karena selama dia nggak ada dekompensasi harusnya dan tidak ada HPP ulangan dan lain sebagainya harusnya akan membaik dengan sendirinya. Jadi memang kita cut off-nya lebih rendah kalau misalnya pasca persalinan ya. Lalu ada yang memberikan besi IV dicek 3 hari. Jadi jangan terlalu cepat ya. Memang butuh waktu ya. Jadi kalau dilihat dari dokter Akusul itu butuh bentuk sel darah dulu dan lain sebagainya. Jadi minimal 2 minggu ya. Jadi sebisa mungkin kalau besi oral bisa kita monitoring 4 minggu, tapi kalau besi IV kita monitoring 2 minggu ya. Lalu tadi masalah 90 tablet tambah darah langsung 3x1 gitu ya. Nah, ini yang tergantung peruntukannya sebenarnya. Kalau peruntukannya adalah untuk prevensi, kebutuhannya cuma 30 sampai 60 miligram. Ketika besi tubuh itu sudah cukup bagus, ya nggak terlalu efektif juga untuk diberikan ya. Jadi kita nggak bisa dikebyah uyah semua gitu ya. Tapi ketika memang ada target kita harus nambahkan besi karena dia ada defisiensi dan lain sebagainya, maka itu kita bisa adjust ya pemberian tabletnya. Mungkin itu sih sementara, Prof. Dokter. Oke, Ya. Dokter Seto, ini Iya, apa Prof. ada peringatan enggak ya? Iya, Prof. Lama. Ini soalnya sudah tinggal 1 menit, Prof. Waktunya mungkin bisa untuk closing. Pertanyaan bisa disimpan banyak. Ini ya juga alhamdulillah Dokter Gala sudah membantu sekali, sudah dijawab pertanyaan secara japri. Jadi mungkin ada lebih baik efektif sepertinya kesimpulan Prof atau mungkin resumenya. Baik, Karena saya sudah merespon. Oke. Secara teknis, kalau mamanya masih dibutuhkan, nanti di luar setelah penutupan, Dr. Sul, Dr. Gala, dan saya sendiri siap menerima komunikasi ini. Kemudian pesan yang dibawa pulang, yang singkat-singkat aja ya, supaya mudah sekali. Saya upayakan, saya kombinasi Dr. Gala dengan Dr. Sul. Pertama itu screening, itu penting sekali ya. Kapan kita mengatakan bahwa ini adalah masalah defisiensi besi pada ibu hamil. Jadi jangan lupa
yaitu trimester 1, 2, dan 3. Jadi begitu ibu muncul tuh harusnya trimester pertama pada antenatal. Kemudian ringan, sedang, apa berat. Nah ini terutama yang di bawah 7 gram ini. Kalau 7 gram nih ya ini sudah benar-benar ini serius ini. Tetapi juga di sini dari screening saya lengkapi dengan apa yang dikatakan Dr. Sul, bahwa harus dipikirkan ini juga apa namanya transport, storage, dan fungsionalnya. Jadi salah satu contoh kalau umpamanya dia datang trimester pertama ya sudah dengan 7 gram per sel. Wah, ini masalahnya kompleks sudah ini. Jadi harus dirujuk, harus hospitalized, sudah seperti demikian. Sebab dengan 7 gram ini jangan main-main. Jadi mesti ada MCV-nya di bawah 80 dan ada ferritinnya, mungkin juga transferin. Kemudian yang ketiga nih yang terakhir ini janinnya juga harus dipikirkan di sini karena impact-nya itu ya ke janin selain ibu juga. Ya, jadi pasti di sini monitornya adalah monitor dari janin. Mungkin bisa ditambahkan dari Dr. Sul, dari Dr. Gala, mungkin masing-masing 1 menit. Silakan Dr. Sul ditambahkan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya sudah lengkap dari Prof. Heri tadi ya. Jadi yang penting kalau kita apapun juga yang paling obat yang paling enak adalah makan ya. Jadi makan itu tolong itu yang kita harus perhatikan ya. Perhatikan bahwa kalau makan kita idealnya kalau ideal ya cari makanan yang kira-kira bisa membentuk zat besi kalau dalam hal kekurangan zat besi ya. Intinya bahwa kekurangan zat besi itu ada di hem dan non hem. Hem itu adalah makan makanan yang dari hewani. Jadi hewani juga enak, tapi cuma sayangnya hewani itu harganya lebih mahal sehingga masyarakat kita agak susah. Kemudian yang kalau misalkan hewani agak susah pada masyarakat, pada nabati, monggo silahkan tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa dari panjenengan semua bahwa penting adalah pemberian vitamin C ya dan vitamin B juga. Vitamin B juga perlu untuk enhancing dari penyerapan zat besi. Tapi utamanya vitamin C itu yang akan mengurangi hal-hal penyerapan pengganggu penyerapan seperti kopi, seperti teh itu ya, teh maupun kafein ini juga akan berkurang ya, menyebabkan berkurang penyerapan. Nah, itu yang dengan adanya vitamin C maka dia akan penyerapannya jauh lebih mudah. Jadi tolong nanti kalau memberikan obat-obatan zat besi, walaupun yang non-hem ataupun yang hem ataupun obat zat besi, idealnya kalau diberikan juga pemberian tambahan vitamin C dan vitamin B ya. Oke, terima kasih. Baik, Jadi, Dr. Sul. Dr. Gala, close Iya. the door. Iya, For Prof. closing the door, just a message. Ini saya jawab pertanyaan sampai pucat. Mungkin saya sudah defisiensi besi nih sekarang nih, Prof. Ya, jadi saya lihat luar biasa ya atensinya ya. Mungkin suatu saat perlu kita bikin sesi khusus nih ya, anemia defisiensi besi ini ya, atau anemia dalam kehamilan secara keseluruhan ya, karena memang cukup kompleks dan cukup banyak. Jadi yang mungkin perlu saya tekankan sekali lagi adalah kita cukup banyak mengalami anemia dalam kehamilan. Jadi titip harus screening ya ketika kita sudah men-screening karena di praktek pribadi sehari-hari kadang-kadang masih ada aja yang belum dicek lab dan lain sebagainya. Di puskesmas gratis untuk dicek lab, jadi eman-eman kalau kita nggak bisa mengintervensi sejak dini. Jadi mungkin prinsip saya intervensi sejak dini sih Prof, jadi nggak kedandapan ketika persalinan gitu ya. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Waktu sudah alhamdulillah. Terima kasih Dr. Sul, Dr. Gala, dan Dr. Seto yang mengkoordinasi dan juga kepada pimpinan kami Dr. Brahmana atas kesempatan ini. Ini suatu forum apa namanya working by doing. Jadi kita sambil belajar mendapat pengalaman dari pertanyaan yang dilontarkan dan kita bisa berkomunikasi dengan menjawab. Kembali ke Dr. Seto. Terima kasih Dr. Seto. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Gala, Dr. Agustul. Jadi luar biasa seru betul. Mungkin kalau jadi satu seminar aja bahkan bisa tetap rame nih. Judulnya cuma anemia dalam kehamilan. Tapi pertanyaan banyak sekali. Tadi hampir 20 pertanyaan yang masuk. Terima kasih Dr. Gala juga sudah membantu menjawab-jawab. Jadi kita ketemu lagi, tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11.
Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Heri, Dr. Hera, Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Heri. Matur nuwun, Prof. Heri, Dr. Sur. Waalaikumsalam, Briefing. Dr. Andin. Terima kasih Prof. Heri, Dr. Galau, Dr. Hito, sejawat sekalian ya.